Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, berikut saya sampaikan beberapa tindak pidana penghinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang saat ini dikenal dengan KUHP baru. Tindak pidana penghinaan yang pertama yaitu tindak pidana pencemaran. Tindak pidana pencemaran ini diatur di dalam pasal 433 KUHP baru yang berasal dari pasal 310 KUHP lama tentang kejahatan menista. Pengaturan pasal 433 KUHP baru ini dilakukan dengan penyesuaian sanksi alternatif denda kategori 2. Dalam pasal 433 ayat 1 KUHP baru dikatakan setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Denda kategori 2 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf B adalah sebesar 10 juta rupiah. Sifat dari perbuatan pencemaran ini adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan cara menuduh baik secara lisan, tulisan maupun dengan gambar yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan juga tidak perlu harus suatu tindak pidana. Dalam penjelasan pasal 433 KUHP baru, tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini. Jika perbuatan pencemaran dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 KUHP lama dengan penyesuaian sanksi yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Denda kategori 3 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf C adalah sebesar 50 juta rupiah. Pada pasal 433 KUHP baru ini juga memiliki alasan penghapus pidana khusus yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Kemudian sebagai suatu pemberatan pidana, jika pencemaran dilakukan dengan sarana teknologi informasi, pidananya ditambah 1/3. Sahabat penyuluh, kemudian tindak pidana penghinaan dalam KUHP baru yang kedua yaitu tindak pidana fitnah. Tindak pidana fitnah ini diatur di dalam pasal 434 KUHP baru yang berasal dari pasal 311 KUHP lama tentang kejahatan memfitnah. Pengaturan pasal 434 KUHP baru ini dilakukan dengan penyesuaian sanksi pidana penjara yang diturunkan dari sebelumnya. Pasal 311 KUHP lama adalah 4 tahun penjara menjadi pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Sebagai alternatif sanksi selain pidana penjara yang merupakan ciri dan karakteristik dari KUHP baru. Denda kategori 4 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf C adalah sebesar 200 juta rupiah. Sahabat penyuluh, pada pokoknya ketentuan pasal 434 KUHP baru ini adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 433 KUHP baru diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan, tetapi yang bersangkutan tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, maka hal tersebut merupakan tindak pidana fitnah. Berdasarkan pasal 434 KUHP baru mengenai pembuktian kebenaran tuduhan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, dalam hal pelaku tindak pidana diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan, tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, pelaku tindak pidana dipidana sebagai pemfitnahan.
Syarat dari pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan jika hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Pembuktian kebenaran tuduhan itu juga diperbolehkan apabila yang dituduh adalah seorang pegawai negeri dan yang dituduhkan berkenaan dengan menjalankan tugas sebagaimana yang diatur dalam pasal 316 KUHP lama yang dahulu ancaman sanksi pidananya ditambah 1/3. Dalam memaknai dan menafsirkan tindak pidana fitnah ini perlu diperhatikan jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pelaku yang disangka melakukan pasal 433 KUHP baru tidak dapat dipidana karena fitnah. Sebaliknya, jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar. Kemudian sebagai suatu pemberatan pidana, jika tindak pidana fitnah dilakukan dengan sarana teknologi informasi, pidananya ditambah 1/3. Sahabat penyuluh, kemudian tindak pidana penghinaan dalam KUHP. Sahabat penyuluh, kemudian tindak pidana penghinaan dalam KUHP baru yang ketiga yaitu tindak pidana penghinaan ringan. Tindak pidana penghinaan ringan ini diatur dalam pasal 436 KUHP baru yang berasal dari pasal 315 KUHP lama tentang penghinaan ringan. Pasal 436 KUHP baru ini telah direformasi sanksi pidananya dari sanksi pidana penjara 4 bulan 2 minggu, kini sanksinya menjadi pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Denda kategori 2 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf B adalah sebesar 10 juta rupiah. Substansi dari pasal 436 KUHP baru ini adalah tindak pidana yang dilakukan orang berupa penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Ketentuan pasal 436 KUHP baru ini mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan atau di muka orang yang dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya. Kemudian sebagai suatu pemberatan pidana jika penghinaan dilakukan dengan sarana teknologi informasi, pidananya ditambah 1/3.